Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Ika Amalina Putri dari Universitas Muhammadiyah Kudus, S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai PMS atau penyakit menular seksual. Sebelumnya saya akan mengontrak waktu dengan ibu-ibu sekalian di sini. Sekitar 10 menit saya akan menyampaikan materi tersebut. Baiklah, kita mulai ya. Dari pengertian, penyakit menular seksual sendiri adalah penyakit menular melalui hubungan intim, baik secara vaginal, anal maupun oral. Bisa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. Tidak hanya melalui hubungan intim, penularan dapat terjadi melalui transfusi darah dan berbagi jarum suntik dengan penderita. Penyakit ini juga dapat ditularkan melalui ibu hamil ke janinnya, baik selama kehamilan atau saat persalinan. Ciri-ciri penyakit seksual itu sendiri secara umum yaitu penyakit menular tidak selalu menimbulkan gejala atau bisa hanya menyebabkan gejala ringan. Oleh karena itu, tidak heran beberapa orang baru mengetahui dirinya menderita penyakit menular seksual setelah muncul masalah atau saat sang pasangan menderita penyakit menular tersebut. Gejala yang muncul akan berbeda-beda tergantung dengan jenis penyakit. Namun, umumnya gejala yang muncul berupa muncul benjolan atau luka di daerah sekitar penis atau vagina. Vagina atau penis terasa gatal dan terbakar. Nyeri ketika berhubungan seksual atau buang air kecil. Keluar cairan dari penis atau nanah. Nyeri perut bagian bawah ini biasanya diderita oleh perempuan. Demam. Muncul ruam pada kulit, di badan ataupun di daerah genitalia. Pada wanita, gejala umumnya itu juga ada perdarahan di luar masa menstruasi. Untuk laki-laki biasanya sperma berdarah atau pembengkakan pada testis. Jenis-jenis penyakit menular seksual diantaranya ada gonoreae atau kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya muncul biasanya dalam 2-10 hari setelah terpapar virus tersebut. Gejala pada pria diantaranya rasa gatal dan panas saat kencing, keluar cairan atau nanah secara spontan pada penis, ujung penis tampak merah, bengkak dan menonjol keluar. Gejala pada wanita umumnya yaitu keluar keputihan berwarna kuning sampai kehijauan dan kental. Kadang-kadang disertai rasa nyeri saat buang air kecil. Apabila ibu hamil terinfeksi virus ini dapat menularkan ke bayi saat melahirkan, sehingga dapat menyebabkan infeksi pada mata bayi. Penyakit yang timbul pada pria yang terpapar bakteri ini yaitu radang kelenjar prostat. Peradangan pada testis juga bisa menyebabkan kemandulan. Untuk perempuan, gangguan menstruasi, peradangan selaput lendir rahim setelah melahirkan, dan juga bisa menyebabkan keguguran pada wanita hamil. Kemudian ada sifilis atau biasanya dikenal dengan raja singa, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala yang timbul itu pada 3-4 minggu setelah terpapar, ditandai dengan adanya benjolan kecil di sekitar alat kelamin, kemudian menjadi luka atau koreng, tapi tidak disertai dengan nyeri. Kadang disertai dengan nyeri tulang, disertai dengan pusing, flu yang dapat hilang dengan sendirinya. Muncul bercak kemerahan pada tubuh sekitar 6-12 minggu setelah berhubungan seksual.
Fase awal terpaparnya virus ini yaitu menimbulkan luka yang tidak terasa sakit, tidak hanya di daerah kelamin, tetapi juga dapat muncul di bagian tubuh lainnya. Kemudian kalau tidak diobati, masuk ke fase berikutnya dengan gejala ruam kulit, demam, luka pada tenggorokan, rambut rontok, pembengkakan kelenjar di seluruh tubuh. Pada wanita yang terpapar oleh virus ini dapat mengakibatkan keguguran, kematian janin, bayi lahir dengan kerusakan kulit, hati, limpa, dan keterbelakangan mental. Untuk laki-laki biasanya akan terjadi kerusakan pada hati, otak, mata, sistem saraf, dan tulang sendi. Kemudian ada trikonomiasis. Trikonomiasis ini disebabkan oleh protozoa Trichomonas vaginalis. Banyak terjadi pada perempuan muda yang aktif seksual. Protozoa ini dapat hidup pada benda-benda seperti baju dan dapat menular dengan pinjam-meminjam pakaian tersebut. Pada perempuan, gejalanya dapat terjadi keputihan yang banyak, berbusa, berwarna kuning sampai kehijauan, kesulitan buang air kecil, rasa sakit saat buang air kecil dan saat berhubungan seksual, nyeri vagina dan gatal, atau bahkan tidak timbul gejala sama sekali. Pada laki-laki, umumnya gejala yang timbul yaitu terjadi peradangan pada saluran kencing, kelenjar, kulup ataupun kulup ya, atau luka pada penis. Namun pada laki-laki umumnya juga tidak ada gejalanya. Tetapi konsekuensi yang timbul akibat terpapar penyakit ini yaitu terjadi radang pada alat kelamin, meningkatkan resiko terinfeksi HIV, dan untuk janin yaitu pada perempuan hamil dapat menyebabkan ketuban pecah dini dan kelahiran prematur atau kelahiran belum waktunya. Kemudian ada klamidia. Klamidia ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Gejalanya yaitu keputihan yang tidak normal pada wanita, rasa sakit saat buang air kecil pada laki-laki ataupun perempuan, rasa nyeri di bagian perut bawah pada perempuan, dan rasa nyeri saat berhubungan seksual. Pembengkakan testis pada laki-laki, perdarahan setelah hubungan seksual, nyeri rongga panggul pada perempuan. Konsekuensi yang didapatkan saat terkena penyakit ini yaitu untuk laki-laki adalah epididymitis atau peradangan pada testis. Untuk perempuan yaitu perempuan mengalami penyakit radang panggul atau PRP yang dapat menyebabkan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Kemudian ada herpes. Herpes ini disebabkan oleh virus varicella zoster dan herpes simplex virus. Ditandai dengan gejala rasa gatal dan terbakar, rasa nyeri di kaki, pantat dan daerah kelamin. Kemudian adanya bintil-bintil berair atau luka terbuka yang terasa nyeri, biasanya di daerah kelamin, pantat, anus, atau paha. Ataupun bisa pada bagian tubuh yang lainnya. Luka-luka tersebut dapat sembuh dalam beberapa minggu, tetapi dapat muncul kembali. Orang yang terinfeksi oleh virus ini dan memiliki luka akan meningkatkan resiko terkena virus HIV. Dan konsekuensi untuk janin dan bayi biasanya diderita pada perempuan yang hamil yang mengalami herpes dapat menyebabkan kelahiran prematur. Biasanya bayi akan dilahirkan secara sesar sebab infeksi yang mengenai bayi baru lahir dapat menyebabkan kematian atau kerusakan otak pada bayi. Kemudian ada hepatitis B.
Hepatitis B ini disebabkan oleh virus hepatitis B. Gejalanya antara lain yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemah, kehilangan nafsu makan, muntah, bahkan diare. Gangguan yang timbul karena gangguan di hati meliputi air kencing yang berwarna gelap, nyeri perut, kulit menguning, dan mata pucat. Konsekuensi yang timbul akibat terpapar virus ini yaitu yang terkena infeksi secara kronis, penyakit ini dapat berkembang menjadi sirrosis, kanker hati, dan kerusakan sistem kekebalan tubuh. Bagi wanita sedang hamil untuk janin dan bayinya, maka dia akan lahir prematur. Perempuan hamil yang terinfeksi virus ini bisa menularkannya kepada si janin yang dikandung oleh ibunya ini. Nah, si janin nantinya akan menjadi karier atau pembawa dari virus ini. Kemudian juga bisa ditularkan oleh si bayi ini virusnya. Nah, biasanya bayi dari ibu yang terkena hepatitis B ini nantinya akan diberi imunoglobin dan divaksin saat lahir untuk menghilangkan resiko infeksi kronisnya. Kemudian ada HIV/AIDS. HIV/AIDS ini adalah penyakit yang ditimbulkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Pasti ibu-ibu di sini itu sudah tidak asing lagi mendengar HIV/AIDS. HIV/AIDS ini biasanya orang yang terkena virus ini tidak menimbulkan gejala saat pertama kali terpapar. Nanti menunggu beberapa saat atau bahkan beberapa tahun untuk terlihat kalau seseorang itu terkena virus HIV. Namun untuk beberapa orang yang mengalami gejalanya, maka gejala yang timbul seperti flu, demam, nafsu makan yang berkurang, berat badan yang turun, lemah, dan pembengkakan saluran getah bening. Biasanya gejala-gejala ini akan hilang dalam waktu 1 minggu atau bahkan 1 bulan. Namun virus ini masih menetap di dalam tubuh kita. Virus ini nantinya akan menyerang sel darah putih di dalam tubuh kita. Sel darah putih ini berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh kita mudah terinfeksi oleh bakteri dan virus-virus dari luar yang menyebabkan kita mudah terkena penyakit. Ibu yang sedang hamil yang terinfeksi HIV ini juga dapat menularkannya kepada janinnya sedang dikandung, ya, sehingga janinnya yang dikandung juga terinfeksi virus ini. Tapi biasanya kalau sudah diketahui saat hamil, maka akan diberikan obat antiretroviral untuk mengurangi resiko terinfeksinya HIV pada si janin. Untuk pengobatan penyakit menular seksual ini disesuaikan dengan penyebab infeksinya. Ada antibakteri, ada antivirus, dan juga anti jamur. Untuk pencegahan penyakit menular seksual ini, langkah utamanya yaitu menerapkan perilaku seks yang aman, yaitu dengan tidak bergonta-ganti pasangan seksual. Lalu kenali pasangan seksual Anda, lakukan vaksinasi, kemudian tidak menggunakan nafza, terutama dengan berbagi penggunaan jarum suntik. Lakukan pemeriksaan secara rutin, khususnya untuk area genitalia. Dari penjelasan saya tadi, apakah saudara-saudara ibu-ibu yang ada di sini sudah paham? Ya, sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.